Kabar Baik Cianjur. Saya Siti Nur Hanifah, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Asahan akan melaksanakan PPL Aksi 2. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Ibu Nila Sudarti MPD, dan guru pamong saya, Ibu April Diningsih MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Salam. Sudah berdoa? Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta untuk Eva memimpin doa ke depan. Silakan Eva. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas siang hari ini. Berkat mau belajar, berkati memberikan kepintaran, berkati juga guru-guru agar kami mendidik kami. Berkati dari awal sampai akhir perjalanan ini. Amin. Terima kasih Eva. Nah, sebelum belajar, Ibu mau mengecek kondisi kebersihan kelas. Terima kasih yang sudah pikir hari ini kelasnya cukup bersih. Dan jangan lupa nanti sebelum pulang sekolah untuk petugas piket membersihkan kelasnya dulu. Nah, sebelum belajar, Ibu mau mengecek kondisi kebersihan kelas. Terima kasih yang sudah pikir hari ini kelasnya cukup bersih. Dan jangan lupa nanti sebelum pulang sekolah untuk petugas piket membersihkan kelasnya dulu. Nah, sebelum belajar, Ibu mau mengecek kondisi kebersihan kelas. Terima kasih yang sudah pikir hari ini kelasnya cukup bersih. Dan jangan lupa nanti sebelum pulang sekolah untuk petugas piket membersihkan kelasnya dulu. Nah, sebelum hari ini ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Lici. Kenapa Lici? Sakit. Ya, Lici sakit ya. Semoga Lici cepat sembuh ya, kita doakan supaya Lici cepat sembuh. Dan jangan lupa untuk kita semua menjaga kesehatan. Hari ini ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Lici. Kenapa Lici? Sakit. Ya, Lici sakit ya. Semoga Lici cepat sembuh ya, kita doakan supaya Lici cepat sembuh. Dan jangan lupa untuk kita semua menjaga kesehatan. Hari ini ada yang tidak Ibu mau kita bersama-sama menyanyikan lagu pelajar Pancasila seperti biasa. Boleh berdiri bersama-sama? Siap ya? Dikeluarkan suara emasnya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntutmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berbalik. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi
Pancasila-nya, kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Melanjutkan pertemuan yang minggu lalu masih dengan materi. Untuk pertemuan kita hari ini ada 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur pembahasan baik secara lisan maupun tulis. Masih ada yang ingat pengertian teks deskripsi itu apa? Saya Bu Asraf. Silakan Asraf. Teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek. Ya betul. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Boleh tepuk tangan untuk Asraf. Ya, Ibu minta satu orang membaca untuk teks ini pengertiannya. Boleh dibaca sekali lagi oleh Ardo. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek. Suaranya mantap. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat atau pariwisata secara serinci, sehingga membaca seolah-olah Melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Ya, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objeknya mau makhluk hidup. Kalau kalian menceritakan makhluk hidup, salah satunya mungkin kalian punya peliharaan di rumah. Ada kucing, atau kalian di rumah punya anjing. Tentunya kalian menceritakan bagaimana bentuk fisiknya. Harus secara rinci, harus secara terperinci supaya temanmu yang mendengarkan tahu bayangannya. Sekarang, ibu punya kucing. Kucingnya berbulut tebal, warnanya putih dan bercorak abu. Matanya berwarna biru. Tentunya kalian sudah bisa membayangkan ya bagaimana bentuk kucing tersebut. Adapun tujuan teks deskripsi dibaca oleh Excel. Menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran konkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ya, terima kasih Excel. Untuk tujuan teks deskripsi ini yang tadi Ibu jelaskan supaya kalian kalau di dalam kehidupan sehari-hari bisa menggambarkan secara rinci. Kalau kalian kehilangan sesuatu di jalan, mungkin kalian kehilangan dompet. Kalau kalian tidak bisa membuat kalimat deskripsi, nanti akan kebingungan. Kalau di jalan, Obed kehilangan dompet, tapi Obed bingung cara menjelaskannya. Tentunya yang harus dijelaskan dari dompet tersebut apa? Yang pertama apa? Ciri-cirinya, pintar Asraf. Salah satunya bentuknya. Ada lagi? Warnanya, isinya. Contoh tadi Obed yang kehilangan dompet. Kemudian Obed membuat pengumuman atau menanyakan kepada orang-orang di pinggir jalan. Ibu, maaf, bapak maaf, saya kehilangan dompet. Harus dalam teks deskripsi bukan? Dompetnya berwarna biru, Bu. Ada gambar Hello Kitty-nya. Kemudian uangnya di dalamnya ada 200.000. Bentuknya kotak kecil. Adapun di dalamnya ada kartu pelajar saya. Itu adalah salah satu kalimat dalam bentuk teks deskripsi secara singkat. Paham? Paham. Apa yang kalian bisa deskripsikan dari seorang Keila? Keila adalah seorang gadis cantik, bertubuh mungil, mempunyai kulit sawo matang, matanya sipit, ada tai lalat di pipinya, rambutnya panjang sebahu,
suaranya nyari dan bagus seperti Raisa. Itulah Keila. Itu adalah salah satu teks deskripsi. Masih ingat minggu lalu belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang Struktur teks deskripsi. struktur teks deskripsi ada berapa? Ada? Satu, identifikasi. Kedua, kurang semangat yang pertama. Identifikasi umum. Yang kedua, Identifikasi bagian. yang ketiga, kesimpulan. Ya, masih ingat? Bagus. Dan ada lagi yang tugas kalian yang harus dikerjakan hari ini seperti ini. Nanti ibu akan membuat teks, memberikan teks di WA grup kalian. Teksnya nanti ibu kirimkan ke WA grup kelas ini. Kemudian kalian tinggal memilih mana bagian yang termasuk identifikasi umum, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kemudian ada lagi. Nah, strukturnya sudah, kemudian kaidah pembahasannya. Ada berapa kaidah pembahasannya? Ada? Yang pertama apa? Kiret. Kata imbuhan untuk KTSP. KTSP di sini adalah kata apa? Kata imbuhan. Kata dasarnya dulu. Kata Dasar. ibu mau obed. Sebutkan kata dasar yang diawali huruf K. Apa coba yang lain juga boleh berpikir. Kata dasar yang berawalan K, T, S, P. Apa? Sapu dari S. Kalau jadi dia memakai imbuhan apa jadinya? Nah, apabila kalian di dalam teks tersebut menemukan kata yang sudah dirubah menjadi kata imbuhan, boleh ditandai dan nanti dimasukkan ke dalam presentasi kalian. Ada lagi yang huruf lain? Ada lagi? S tadi sapu, menyapu. Tarik. Kalau ibu katanya tarik, jadi ada imbuhannya jadi apa? Menarik. Jadi kalian jangan pusing mencari kata dasarnya, tapi kata yang sudah berimbuhannya. Seperti itu, paham? Kata depan di adalah kata yang paling mudah. Minggu lalu sudah dijelaskan. Kata depan di rumah, sekolah, dimakan, diminum, itu sudah mempunyai imbuhan kata depan di. Kata umum khusus. Kata umumnya, kalau ibu kata umumnya mobil. Kata khususnya apa, Ardo? Mobil. Tinggal menyebutkan aja kata khususnya apa. Kalau ibu punya kata umum buah, khususnya apa? Buah strawberry, apa lagi? Anggur, apa lagi? Apel. Itu adalah kata khusus dari buah. Kata selamat pancaindra. Hari ini adalah hari yang sangat panas, mataharinya terik di luar sana, itu sudah kata umum khusus. Ini contoh yang akan kita buat presentasinya nanti. Ini contoh teksnya. Ibu ada teks. Ini salah satunya adalah identifikasi umum. Kalian nanti dikirim sama ibu teks deskripsinya, dipilih mana yang masuknya identifikasi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yang ini deskripsi bagiannya. Sekarang kita mencari serapan panca indera. Dari teks ini, mana yang menurut kalian serapan panca indera? Ada yang tahu? Ya boleh, Evan, ke depan. Tandai yang menurut Evan serapan panca indera.
sudah bisa disebut dengan klasifikasi serapan panca indera. Ada juga yang kekayaan laut Indonesia yang didukung dengan banyaknya pulau yang ada. Karena ini menjelaskan deskripsi bagian dari indahnya alam Indonesia. Jadi bagaimana kalian bisa tahu Indonesia itu indah? Nah, salah satunya ini dengan dijelaskan dari bayangan di bawah laut Indonesia itu indah sekali. Banyak ikan-ikan berwarna-warni, airnya jernih. Tentunya kalian menjadi tertarik. Kalau ibu mendeskripsikan laut yang berwarna coklat, apakah kalian tertarik untuk menyelaminya? Karena tidak ada yang bisa dilihat. Tentunya dengan air yang keruh. Ini adalah beberapa serapan panca indera yang bisa menjadi deskripsi bagian. Itu contohnya. Sekarang ada lagi yang bisa mencontohkan. Mungkin dari kata depan. Ada yang bisa depan? Boleh, coba ditunjukkan. Di buku, di mata, ada lagi gak? Sudah cukup? Nah, alam Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia. Di mata dunia ada timbuhan di. Ada juga didukung, ada kata di-nya. Jadi kalian nanti tinggal memisahkan mana yang berimbuhan. Tugasnya ada berapa? Ada satu kata berimbuhan KT. Yang kedua kata depan di. Yang ketiga kata umum khusus. Dan yang keempat kata. Nah, kalian tentunya sudah melihat dan menyimak tayangan dari ibu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sekarang kalian waktunya silakan mengerjakan bersama teman-teman kelompok kalian menggunakan Canva. Sudah dibuka Canva-nya? Sekali lagi, sudah dibuka Canva-nya? Nah, tugas yang tadi teksnya ibu kirim ke Canva dan kalian silakan mengerjakan. Setelah selesai, ibu mau waktunya 25 menit cukup untuk mengerjakan teksnya. Kemudian nanti apabila sudah selesai, tugasnya diunggah ke YouTube kalian. Perwakilan saja per kelompok. Contoh, itu pakai akun siapa? Punya Keila, berarti nanti diunggah ke dari akun Keila. Kalau dari Excel, mau akun siapa yang diunggah? Intinya adalah tugas kalian dibuat dengan Canva dan diupload ke YouTube. Ada pertanyaan sampai di sini? Mantap. Silakan kalian buka kembali ke laptop, buka WA-nya dan mulai mengerjakan teks deskripsi tentang struktur dan kaidah pembahasannya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang kurang paham, silakan ajukan tangannya. Dikerjakan ya. Yang ini bukan. Sobek kan beres. Sudah ya. Mantap. Kan dia kan pengennya jadi Nah itu
Orang anak tinggi disebutin kayak di apa aja? Di Serapan panca indera. ditarikan. Ada berarti. Nah ini mending berarti ini ada kebanyakannya ada ini nih apa sih serapan panca indera. Oh. Bang, ini udah sampai mana Bang? Nah, ini tinggal diisi belum? Kan di sini kata depan nya udah dicari kan nya? Ada nggak yang pakai nih? Kalau ada ya udah. Iya nggak apa-apa. Oke di sini. Kamu bikin lagi di sini. Berikan nggak apa-apa. Ini mau dikasih kata depan ini apa aja? Kata depannya tapi ada serapan panca indera nggak? Nah, menyerupai perahu dan makhluk kerbau itu kan berarti dia bisa dilihat kan untuk pernah pakai style orang ya. Waktunya sampai 10 lebih 50 ya, 12 menit lagi. Anak-anak sudah selesai? Belum. Ngomong, Obed sudah sampai mana? Penggunaan panca indera, Bu. Penggunaan panca indera. Kelompok Alfa sudah sampai mana? Pantai bunga. Kelompok Iren sampai mana? Penggunaan panca indera. Yang kelompok Adik sudah sampai mana? Depan. Itu beri waktu 10 menit ya untuk kalian menyelesaikan tugasnya. Jangan dikurang. Semuanya selesai. Kita akan mengadakan presentasi ke depan per kelompok. Semua anggotanya ke depan untuk menayangkan hasil pekerjaan kelompok kalian tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya? Ya. Semangat, harus semangat. Ayo, kelompok ini selesaikan. Keren, Pak? Masih banyak ya? Dan kalian boleh menguploadnya setelah presentasi selesai karena takutnya ada yang direvisi, ada yang diperbaiki, baru di rumah di upload ke YouTube. Tapi jangan semuanya.
Wanin tampil ke depan lebih dahulu. Supaya ada motivasi, kita tepuk tangan untuk kelompok Wanin. Dibuka dulu maskernya, maaf. Ulangi lagi, dibuka dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang struktur teks diskusi berikut seperti ini. Kami menampilkan tentang yang terproduksi. Ini siapa yang kemudian dari keluarga dari keluarga Solidae. Hampir di seluruh dunia masih ada pekerjaan beragam jenis di Indonesia. Terdapat jenis Angora, Rusia, domestik, dan sebagainya. Ini sudah dibahas dan kami sudah menjelaskan. Maka menurut data untuk menjauhkan tugas-tugas yang mudah. Kucing pertama kali diklarifikasikan sebagai Felis catus oleh Corolus Linnaeus. Kucing menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia. Kucing memiliki ciri fisik yang mirip dengan harimau, namun bentuknya lebih kecil. Kelompok Felidae adalah mamalia yang berkembang dengan sangat cepat, sama halnya dengan kelinci, harimau, singa, dan caubar. Kucing memiliki telinga yang mampu menangkap getaran dan suara dan jarak 10 meter lebih. Kesimpulan, kucing liar akan hidup secara liar dan akan berkembang biak sangat sekali, sehingga populasinya akan berubah menjadi banyak dalam sekejap. Sampai saat ini jenis kucing yang diperjualbelikan hanya kucing ras dan bahkan dikembang biakan secara khusus. Masa depan di seluruh di Indonesia, dikenal, di dunia, diperjual, dikembang.
Kata serapan panca indera. Kucing memiliki ciri fisik yang mirip dengan harimau. Kucing memiliki telinga yang mampu menangkap getaran dan suara dari jarak 10 meter lebih. Kata umum khusus terdapat kucing jenis Angora, Persia, domestik, dan sebagainya. Sudah bertugas dari kelompok 2. Thank you. Sebelumnya ada pertanyaan. Sebelumnya ada pertanyaan tentang presentasi ini Pertanyaan. atau tanggapan? Boleh? Ada yang mau berkomentar? Silakan, Keila. Presentasinya sudah bagus, cuman pengucapannya harus tepat. Ya, tepuk tangan untuk Keila dan terima kasih untuk silakan dulu kembali dan bawa laptopnya ke tempat duduknya. Terima kasih ya kelompok ini. Tadi presentasinya sudah bagus, tampilannya juga sudah bagus ya, desainnya bagus. Namun tadi pembacaannya terlalu cepat. Dan untuk kelompok yang selanjutnya pembacanya jangan terlalu cepat, juga suaranya dikeluarkan langsung. Sekarang boleh kelompok selanjutnya kelompok KB, tepuk tangan kelompok KB. Baik. Bu. Boleh. Berapa ya, Eva? Oh ya Bu. Silakan Obed. Silakan kami dari kelompok depan. Di sini ada anggota kelompok, saya sebagai Obed. Saya sebagai Ardo. Kami akan menjelaskan tentang tes deskripsi. Di sini ada struktur tes deskripsi. Ini contoh soalnya. Ada identifikasi umum dari sama dicatat di UNESCO sebagai data representatif budaya terbuka. Namun warisan manusia sudah berubah November 2011. Pada awalnya, Karisma merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Tari ini mengandung pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Menyajikan saya lagu berbahasa Dayak bercampur bahasa Arab satu dari selain nyanyian gerakan menari sama diri alat musik berupa gitar, suara teriakan penari, tangan penari, dada penari, dan paha penari. Gerak dalam hal ini disebut bucah. Ya, suara salib. Semua nama gerakan ini adalah bahasa Dayak. Kostum atau busana khusus tari sama terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala dipakai gelang kereng dan suntik berhias, dan dipakai baju kantong, celana dan kain sarung. Ada tangan dipakai topong gelang dan sapu tangan. Selanjutnya kesimpulan penggunaan pemilihan gerakan hingga kostum menari tari sama sangat penting karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas budaya, kekompakan, kebijakan, perkasaan, keberanian, dan kepedulian dari para pemakainya. Kayaknya perasaan menggunakan kata mandiri di UNESCO dikatakan diri ini disebut dipakai. Penggunaan
Sekian dari kami kelompok 4. Apakah ada yang berkomentar tentang kelompok saya? Ada yang berkomentar? Boleh, ada yang mau berkomentar atau bertanya, Mami? Mau berkomentar saja, desainnya sudah bagus sekali. Oke, terima kasih. Katanya kelompok Mami desainnya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Mobe. Selanjutnya silakan bawa laptopnya kembali. Teman-teman, pada hari ini kami akan membawakan presentasi dari kelompok 3. Sebelum itu mari kita perkenalkan diri. Saya Alfa, saya Noel, saya Faisal. Saya Kevin. Di sini kami akan menjelaskan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Ayah panukanku. Identifikasi umum. Ayahku nama Abdul Rahman. Ayah berumur sedang 20 sekitar 54 tahun. Nama yang diberikan di dalamnya terdapat bekas buku jemur putih. Kulit ayahku kuning lapisan. Wajah ayah tipikal lama dengan tangan yang kuat dan tapi ada luka. Makanya kita tajam dengan air sebab melintas ayahku sebagai orang Asia. Meskipun kelihatan memberikan ayahku orang yang sama, wajahnya jauh dan selalu menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau komentar. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermaksud di wajahnya. Jika melihat membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata diri untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang membaca keras, ayahku sangat pendiam. Beliau ciri kata, lebih suka memberi contoh, langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Di sini kami juga akan membahas kaidah pengemasan teks deskripsi yang ada kata depan di, kata ibuan untuk A, T, S, E, kata umum khusus, kata 8 pasca indah. Kata di depan tidak punya di wajahnya. Kata ibuan untuk A, T, S, W, wujudnya untuk menunjukkan Kata delapan pasca indah, makanya hitam tajam sekan alis terbang, bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Sekian, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Tulisannya sudah bagus, cuman terlalu kecil. Terima kasih Keke. Keke berkomentar katanya tulisannya terlalu kecil, mungkin karena posisinya di belakang. Ada lagi yang lain? Jika tidak boleh ditutup. Terima kasih. Boleh tentang atau apa? Bagus ya. Saya Struktur dan indah, kebahasaan teks dan fiksi. Identifikasi umum. Komponen adalah barisan
Atap rumah konon melengkung menyerupai bambu atau kayu kerbau. Atapnya tersusun dari bambu. Di bagian depan terdapat deretan dekorasi sejumlah gambar kerbau yang ditempelkan. Atapnya ditutupi dengan pintu hitam. Bagian bawah rumah biasanya digunakan sebagai kandang kerbau. Bagian dalam rumah dijadikan tempat tidur atau dan dapur. Ukiran di unsur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran ini bermotif garis-garis melengkung yang harmonis. Kesimpulan, perbedaan jumlah ulangan satu komponen mengandung maksud dan ekonomi. Semakin banyaknya ruangan, semakin sedikit jumlah komponen itu. Fungsi atau letak tangga dan pintu disesuaikan dengan konsep kepercayaan masyarakat Toraja. Selain itu, kolom hias yang ada pada komponen juga mengandung makna sosial, ekonomi, religius, manis, terutama yang berhubungan dengan realitas kehidupan masyarakat Toraja. Untuk kaya warisan budaya Indonesia dan bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan memiliki rumah adat yang adalah warisan budaya yang hidup. Pancasila dari warisan aku atau kayu kerbau. Ukuran termasuk dari bambu yang memori. Kaidah pembahasaan penggunaan kata diletakkan di bawah digunakan dijadikan disebut disesuaikan. Ada yang mau bertanya? Dari yang bertanya, terima kasih untuk kelas 7 hari ini yang sudah menyelesaikan presentasinya. Kalian sudah bagus, sudah berani tampil ke depan, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Kalau presentasi lagi dari segi suara dan tulisan, tadi ada yang berkomentar katanya suaranya terlalu kecil, jadi suaranya diangkat. Kemudian tulisan dalam bentuk presentasinya nanti fontnya ukurannya dibuka besar. Tapi sejauh ini kalian sudah bagus membuat presentasi dari Canva. Tentang untuk kelas 7. Kita bertemu lagi minggu depan di hari Kamis ya, dengan pelajaran bahasa Indonesia dan materi yang terbaru lagi. Nah, ada pun kesimpulan pembelajaran hari ini tentang teks deskripsi. Ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Boleh, silakan sebutkan namanya. Oke Bu, Suaranya apa ya? memberitahukan suatu objek atau keadaan. Ya, memberitahukan keadaan atau objek secara detail. Boleh. Ada lagi yang bisa menjawab? Katain dulu, boleh katain dulu. Membuat pembaca menjadi lebih paham tentang objek yang Ya, membuat pembaca lebih paham tentang objek yang dideskripsikan. Terakhir, Kaila. Pembaca bisa juga merasakan tentang keadaan atau memahami gambar dari objek Yang dideskripsikan. yang dideskripsikan. Baik, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab kesimpulan hari ini. Terima kasih untuk kelas 7. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran bahasa Indonesia kita tentang deskripsi sudah selesai. Ibu tunggu uploadnya tugas hari ini di YouTube sampai jam 3 sore nanti. Siap ya? Siap. Terakhir, kapuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Kita tutup dengan doa. Doanya dipimpin oleh Mama ya. Emang silakan doa pulang ya dalam menyelesaikan pelajaran. Teman-teman, mari kita berdoa dulu pulang. Terima kasih sudah menonton dan memberikan agar dapat dapat dari
diberikan seluruh kesehatan kepada kami semua dalam nama Kristus yang berdoa bersyukur ya amin. Terima kasih Kak, 7 sampai bertemu minggu depan. Berdiri.